Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para pembelajar yang hebat. Ketemu lagi dengan saya Bunda Aina di channel pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang psikologi perkembangan. Sebelum kita masuk ke psikologi perkembangan, kita harus tahu dulu apa itu psikologi. Baik, pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai mental, termasuk fenomena-fenomena dan kondisi-kondisinya. Fenomena ini apa saja? Fenomena ini adalah perasaan, keinginan, struktur berpikirnya, kognisinya, cara berpikir logisnya, dan pengambilan keputusan dari seorang individu. Itu adalah psikologi. Kemudian ketika masuk ke psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Dalam hal ini hingga tua, gitu ya. Kemudian pengertian psikologi perkembangan yang lain adalah yang mempelajari tentang perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku dan fungsi mental manusia, yang biasanya dimulai sejak terbentuknya makhluk itu atau ketika terjadi pembuahan hingga masa tua. Itu adalah psikologi perkembangan. Ada lagi pengertian yang lain, yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi psikologis sepanjang hidup manusia. Itu adalah pengertian dari psikologi perkembangan. Selanjutnya, manfaat kita mempelajari psikologi perkembangan adalah salah satunya mengetahui dan memahami kondisi alamiah dari sifat-sifat dasar manusia. Jadi kita bisa tahu, kemudian memahami bagaimana kondisi alamiah dari sifat-sifat dasar manusia atau individu. Manfaat yang lain adalah mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh antara genetik dan lingkungan yang berkembang kemudian menjadi konsep interaksionisme. Sehingga ketika kita mempelajari psikologi perkembangan, kita akan tahu bahwa manusia itu, individu itu terpengaruh dalam perkembangannya terpengaruh oleh faktor genetik, kemudian juga terpengaruh oleh faktor lingkungan atau nurtun, dan kemudian terjadi interaksi antara kedua faktor ini. Itu yang manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga sekarang, untuk mengetahui apa yang diharapkan dari individu dan kapan yang diharapkan itu muncul. Karena setiap individu itu memiliki harapan-harapan, dan setiap dalam fase perkembangan itu ada harapan-harapan, dan ketika fase itu berubah, maka harapan-harapan yang muncul dari individu itu juga akan berubah. Itu kita akan jadi tahu ketika kita mempelajari psikologi perkembangan. Selanjutnya, yang keempat, untuk mengetahui apa yang diharapkan, maka dengan mengetahui apa yang diharapkan, maka memungkinkan untuk menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi berat, skala usia berat, skala usia mental, dan skala perkembangan sosial dan emosional dari seorang individu. Karena kita tahu dengan mempelajari psikologi perkembangan. Selanjutnya, tujuan dari psikologi perkembangan adalah menemukan perubahan-perubahan yang terjadi pada usia yang umum dan yang khas dalam penampilan, perilaku, minat, dan tujuan dari masing-masing periode perkembangan. Ketika kita mempelajari psikologi perkembangan, maka kita akan tahu perubahan-perubahan yang terjadi. Setiap tahapan-tahapan itu terjadi perubahan. Nah, tiap tahapan itu punya ciri khas yang umum atau yang khusus. Nah, itu kita akan tahu dengan kita mempelajari psikologi perkembangan. Misalkan anak-anak kemudian menjadi
remaja kemudian menjadi dewasa itu memiliki ciri khas yang berbeda, itu ya. Nah, kita akan tahu ketika kita mempelajari psikologi perkembangan. Tujuan psikologi perkembangan yang kedua adalah menemukan kapan perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, ketika bayi merangkak, kemudian jalan, kemudian dia mulai bersosialisasi dengan teman, itu kapan terjadinya pada seorang individu, di usia berapa misalnya. Nah, itu kita akan tahu dengan mempelajari psikologi perkembangan. Yang ketiga, menemukan sebab-sebabnya. Maka kita akan tahu apa sebab dari perubahan-perubahan perilaku dari individu itu. Sebabnya apa, kenapa, kita akan tahu. Yang keempat, menemukan bagaimana perubahan itu mempengaruhi perilaku. Jadi ketika kita mempelajari psikologi perkembangan, maka kita akan tahu bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi itu mempengaruhi perilaku seorang individu. Perubahan itu apa saja? Perubahan fisik, perubahan usia, perubahan kematangan. Nah, itu akan berdampak pada perubahan perilaku individu. Tujuan psikologi perkembangan yang kelima, menemukan dapat atau tidaknya perubahan itu diramalkan. Jadi ketika pola-pola itu sudah kita pelajari, kemudian dari sekian banyak individu, maka pola itu bisa dibuat untuk meramalkan perubahan-perubahan individu. Itu ya, itu tujuan dari psikologi perkembangan. Selanjutnya adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Ada beberapa berdasarkan waktu penelitian. Yang pertama adalah metode longitudinal, kemudian yang kedua adalah metode transversal, kemudian metode time-like, metode spesial. Itu berdasarkan waktu penelitiannya. Selanjutnya ada berdasarkan metode pengolahan data, bisa metode korelasional dan penelitian eksperimental. Itu semua adalah metode-metode yang dipakai dalam psikologi perkembangan, metode penelitiannya. Selanjutnya adalah perkembangan dan pertumbuhan, bahwa setiap manusia itu selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan dalam setiap kehidupan mereka. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki pengertian yang berbeda. Kalau pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan peningkatan ukuran fisik, yaitu pertumbuhan ya, seperti lebih tinggi, lebih gemuk, lebih berat, itu semua adalah pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu berkaitan dengan peningkatan kemampuan kematangan dan peningkatan penguasaan fungsi organ. Itu perkembangan. Contohnya seperti seorang anak yang sudah mulai lancar berbicara, kemudian menguasai banyak kosakata yang beragam, itu adalah masuk perkembangan. Nah, untuk selanjutnya, tugas perkembangan. Apa itu tugas perkembangan? Tugas perkembangan setiap periode perkembangan bersumber pada 3 hal. Yang pertama adalah fungsi dan struktur biologis dari individu atau dasar-dasar biologis. Kemudian yang kedua, rangsangan dan tuntutan dari masyarakat serta tugas-tugas yang timbul terutama dari tuntutan masyarakat. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah kebiasaan di masyarakat atau keyakinan di masyarakat itu kalau 2 tahun itu sudah bisa jalan, maka bisa jalan di usia itu adalah menjadi tugas perkembangan untuk anak usia 2 tahun. Jika kurang lebih dari 2 tahun, misalkan 3 tahun belum bisa jalan misalkan, nah itu berarti dia tidak memenuhi tugas perkembangan, berarti ada something wrong di perkembangannya. Yang ketiga, nilai-nilai dan aspirasi pribadi dari individu itu adalah semua tugas perkembangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan melibatkan perubahan. Kemudian yang kedua, perkembangan lebih awal itu lebih kritis dibanding perkembangan